terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Tumbo, NIM 219118140, kelas G10. Di sini saya membuat edukasi tentang layanan BK untuk mengatasi perilaku bullying. Bullying adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresif dan menimbulkan teror, termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan. Bersifat nyata atau hampir tidak terlihat di hadapan seseorang atau di belakang seseorang, mudah untuk diidentifikasi atau terselubung di balik persahabatan, dilakukan oleh seseorang anak atau kelompok anak. Yang dilakukan kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh seorang atau kelompok terhadap seorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang yang membuat tertekan. Bullying merupakan perilaku agresif yang disengaja untuk menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Dapat dilihat pada dasarnya, bullying adalah suatu perilaku agresif yang sengaja dilakukan untuk bertujuan tertentu. Suatu perilaku agresif dilakukan sebagai bullying ketika perilaku tersebut telah menyentuh aspek psikologis korban bullying. Ialah salah satu perilaku sadar yang dimaksudkan untuk menyakiti dan menciptakan teror bagi orang lain yang lebih lemah. Maka dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan secara sadar, sengaja, dengan cara berulang-ulang kepada orang lain, dengan tujuan menyakiti fisik psikologis, termasuk tindakan yang direncanakan maupun secara spontan, bersifat nyata atau hampir tidak terlihat. Yang pertama, karakteristik pelaku dan korban bullying. Adapun ciri-ciri korban bullying yaitu pemalu, sering tidak masuk sekolah oleh alasan yang tidak jelas, berperilaku aneh dan tidak bisa atau takut, marah tanpa jelas, dan mendadak menjadi pendiam. Kedua, bentuk-bentuk bullying. Ada beberapa bentuk-bentuk bullying, antara lain yaitu fisik, seperti menggigit, menarik rambut, memukul, menendang, meludahi, dan mengancam. Kedua, non-fisik verbal, seperti panggilan telepon yang meledak, pemalakan, pemerasan, mengancam, berkata korban, dan jorok. Ketiga, non-verbal terbagi menjadi langsung dan tidak langsung. Tidak langsung seperti mengasingkan, mengirim pesan, menghasut, manipulasi pertemanan, atau curang. Sedangkan langsung seperti muka mengancam, mengeram, dan menakuti. Upaya pencegahan bullying dalam layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan yang membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Dalam kenyataan, individu tanpa pembelajaran di sekolah akan sangat berkembang sangat minim. Dengan pembelajaran di sekolah, perkembangannya akan jauh lebih tinggi, dan ditambahkan dengan pelayanan bimbingan dan konseling, diharapkan mencapai titik optimal dalam arti setinggi-tingginya sesuai potensi yang dimilikinya. Ada 4 komponen layanan bimbingan dan konseling komprehensif, diantaranya layanan bimbingan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh individu dalam timbulnya masalah pada situasi dan mengembangkan potensi siswa. Secara umum, dapat dikatakan bahwa salah satu teknik bimbingan kelompok mempunyai prinsip, kegiatan, dan tujuan sama dengan bimbingan konseling.
Tujuan bimbingan kelompok yang pertama, mempelajari secara kelompok dan menerapkan metode-metode belajar yang efisien. Kedua, mempelajari secara kelompok dunia pekerjaan dan masalah-masalah penyelesaian dan kemajuan pekerjaan. Ketiga, bantuan secara kelompok dengan cara membuat rencana pendidikan jangka panjang. Keempat, bantuan secara kelompok untuk mempelajari bagaimana membuat rencana-rencana pekerjaan jangka panjang. Itulah hasil dari saya. Sekian dan terima kasih.